Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemalasari, mahasiswa IAIN Palangkaraya, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendalaman IPS SDMI yang diampu oleh Bapak Rahmat MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan IPS. Tujuan pendidikan IPS. Setiap usaha pendidikan senantiasa memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai atau yang diharapkan. Nah, berdasarkan tujuan pendidikan yang jelas, tegas, terarah, barulah dapat menentukan apa yang hendak dilakukan dan bahan pelajaran apa yang sebaiknya diberikan kepada peserta didik atau siswa. Demikian juga di dalam negara kita telah dirumuskan tujuan pendidikan nasional berdasarkan pada Falsafah Negara Pancasila dan Undang-Undang 1945. Maka telah dirumuskan tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sesuai ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional, maka tujuan pendidikan IPS harus berkaitan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan tantangan-tantangan kehidupan yang dihadapi peserta didik atau anak. Berkaitan dengan hal tersebut, kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar menyatakan bahwa IPS bertujuan untuk, yaitu yang pertama adalah untuk mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, kewarganegaraan, pedagogis, dan psikologis. Yang kedua adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan sosial. Yang ketiga adalah membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang terakhir adalah yang keempat adalah meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk baik secara nasional maupun global. Adapun menurut Nursid Sumatmaja 2006, tujuan pendidikan IPS adalah membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta masyarakat dan negara. Sedangkan secara rinci menurut Omar Hamalik 1992 merumuskan tujuan pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku, yaitu ada 4. Yang pertama adalah pengetahuan dan pemahaman. Fungsinya sebagai pengajaran IPS adalah mentransmisikan pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat berupa fakta-fakta dan ide-ide kepada anak. Selain itu juga mengembangkan rasa kontinuitas dan stabilitas, memberikan informasi dan teknik-teknik sehingga dapat diikutkan untuk memajukan masyarakat sekitarnya. Sebagai contohnya, tradisi dan nilai-nilai dalam masyarakat, kebudayaan dari berbagai lingkungan serta pengaruh terhadap hubungan dengan warga masyarakat lainnya. Yang kedua itu adalah sikap hidup belajar, di mana sikap hidup belajar di sini bertujuan untuk mengembangkan sikap belajar yang baik. Artinya dengan belajar IPS, anak memiliki kemampuan menyelidiki, yaitu inquiry, untuk mengetahui ide-ide, konsep-konsep baru sehingga mereka mampu melakukan perspektif untuk masa depan yang akan datang. Sikap belajar tersebut diarahkan pada pengembangan motivasi siswa untuk mengetahui, berimajinasi, minat belajar, kemampuan merumuskan masalah, dan hipotesis pemecahannya, keinginan melanjutkan eksplorasi IPS sampai ke luar kelas, dan mampu menarik kesimpulan berdasarkan data.
Yang ketiga adalah nilai-nilai sosial dan sikap, di mana nilai-nilai sosial dan sikap ini adalah anak membutuhkan nilai-nilai untuk menafsirkan fenomena dunia sekitarnya, sehingga mereka mampu melakukan perspektif terhadap ilmu pengetahuan sosial. Nilai-nilai sosial merupakan unsur penting di dalam pengajaran IPS. Berdasarkan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, maka akan berkembang pula sikap-sikap sosial anak. Faktor keluarga, masyarakat, dan pribadi atau tingkah laku guru sendiri berpengaruh besar terhadap perkembangan nilai-nilai dan sikap anak. Guru dapat mengembangkan sikap anak, misalnya menghormati dan mentaati peraturan, mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, mengenal dan menggunakan sumber-sumber alam dengan sebaik-baiknya, sikap kritis serta analitis, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah yang terakhir, keterampilan dasar IPS, di mana keterampilan dasar IPS ini anak belajar menggunakan keterampilan dan alat studi sosial, misalnya mencari bukti dengan berpikir ilmiah, keterampilan mempelajari data masyarakat, mempertimbangkan validitas dan relevansi data, mengklasifikasikan dan menafsirkan data-data sosial, dan merumuskan kesimpulan. Dengan demikian, IPS memperkenalkan kepada siswa bahwa manusia dalam hidup bersama dituntun rasa tanggung jawab sosial. Mereka akan menyadari bahwa dalam hidup bersama itu akan menghadapi berbagai masalah, di antaranya adalah masalah sosial. Dalam konteks ini, manusia dihadapi pada masalah dalam skala yang besar maupun yang kecil, misalnya masalah keluarga, masalah tetangga, bencana alam, kemiskinan, kriminalitas, dan sebagainya. Apalagi jika sudah menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan, maka akan muncul masalah global. Semuanya itu akan mendorong kepekaan sosial siswa, dan selanjutnya ini merupakan tantangan bagi anak sampai taraf pemecahannya. Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan IPS untuk mendidik peserta didik agar menjadi warga negara yang baik, memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap fakta-fakta atau ide, dapat berpikir logis, kritis, inquiry, serta kemampuan bekerja sama dan berkompetisi, menemukan masalah dan memecahkan masalah. Selain itu juga dapat diharapkan siswa memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial, sikap belajar, serta kemampuan mengembangkan keterampilan dasar. Demikianlah penjelasan tentang tujuan pendidikan IPS. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.